Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi seperti ini. Baik, di kesempatan kali ini kembali saya ingin hadir memberikan informasi seputar mengenai kredit. Kredit kali ini adalah kredit Bank BRI. Kembali saya ingin mengupas tuntas seputar kredit Bank BRI. Yang akan saya bahas adalah KUR Bank BRI. Jadi banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, KUR tidak tepat sasaran, KUR petugasnya sembarangan, KUR tidak segera disurvei, dan lain-lain. Nah, yang akan saya disclaimerkan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana cara mengajukan kredit KUR di Bank BRI dengan usaha yang beda dengan domisili. Simak terus. Baik teman-teman, untuk mengajukan sebuah usaha atau KUR usaha di Bank BRI, teman-teman, yang paling utama adalah teman-teman wajib mempunyai usaha. Nah, usaha ini teman-teman wajib sudah minimal berjalan selama 6 bulan dibuktikan dengan SKU atau surat keterangan usaha. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengajukan usaha, baik itu usaha besar ataupun kecil, mikro ataupun makro. Nah, teman-teman, banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada saya, bagaimana kalau saya usahanya di Jakarta, KTP saya di Pulau Jawa? Saya jawab, untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman KUR Bank BRI, usaha dan KTP-nya itu alamatnya berbeda, jadi teman-teman diajukan di alamat sesuai KTP. Ya, saya ulangi, teman-teman yang ingin mengajukan KUR Bank BRI, alamat usaha dan alamat KTP berbeda, teman-teman silakan mengajukan KUR di sesuai domisili. Artinya kalau teman-teman ingin mengajukan KUR Bank BRI KTP misalnya Semarang, teman-teman usahanya di Jogja. Nah, teman-teman silakan pulang ke Semarang, mengajukan pinjaman di Semarang, nanti melampirkan SKU atau surat keterangan usaha di kelurahan setempat. Nanti teman-teman bilang aja usahanya di Jogja. Nah, nanti biasanya teman-teman akan disurvei oleh mantri. Nah, setelah mantri nanti akan survei, nanti mantri juga akan mengecek keabsahan usaha teman-teman di Jogja. Jadi tidak berhenti sampai dengan permohonan teman-teman di Semarang aja. Jadi nanti mantri akan melakukan OTS. OTS adalah on the spot, adalah kunjungan ulang, mengetahui keabsahan dokumen dan juga jenis usaha yang sedang dijalankan oleh teman-teman. Jadi menjawab pertanyaan teman-teman, jika usaha di Jogja, KTP di Semarang misalnya, teman-teman silahkan mengajukan pinjaman di Semarang sesuai domisili KTP. Kenapa tidak boleh di Jogja? Karena teman-teman di Jogja itu kan bukan penduduk dari Jogja, hanya menumpang usaha di Jogja. Makanya teman-teman silahkan mengajukan untuk KUR pinjaman BRI ini di domisili tempat teman-teman membuat KTP atau kabupaten setempat. Kemudian pertanyaan yang akan saya jawab lagi adalah usaha apa yang bisa dibiayai oleh KUR Bank BRI. Jadi semua usaha bisa dibiayai oleh KUR Bank BRI. Pada tahun 2021 ini semua usaha bisa dibiayai KUR Bank BRI, tapi ada yang tapi ya. Tapi untuk usaha seperti minuman keras, untuk yang terlarang itu tidak bisa dibiayai oleh KUR Bank BRI. Kalau saya karaoke atau hotel itu masih bisa teman-teman untuk dibiayai kredit KUR Bank BRI selama usaha teman-teman ini dianggap layak untuk diprakarsai atau dicairkan KUR Bank BRI-nya. Kemudian setelah usaha, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika saya mempunyai pinjaman, suami saya ingin mengajukan pinjaman sama-sama KUR. Misalnya
istri punya pinjaman KUR, bisakah suami mengajukan pinjaman KUR? Jawabannya tidak bisa. Jadi KUR itu hanya diberikan satu fasilitas saja. Artinya jika suami atau istri salah satu sudah mengajukan KUR, ya satu kakak itu hanya salah satu aja yang bisa dibiayai fasilitas KUR. Kalau mau mengajukan lagi tidak bisa. Kemudian untuk syarat KUR itu, untuk teman-teman yang ingin mengajukan KUR adalah teman-teman itu sedang tidak menikmati fasilitas pinjaman lain. Artinya kalau misalnya teman-teman punya pinjaman atau setoran motor, sebaiknya dilunasin dulu. Kalau teman-teman punya pinjaman koperasi yang dibaca oleh BI Checking, teman-teman lunasi dulu. Kemudian teman-teman barangkali punya pinjaman online, Shopee itu biasanya ya, silahkan teman-teman lunasi cicilan di Shopee terlebih dahulu. Jangan sampai teman-teman mengajukan pinjaman atau kredit KUR di Bank BRI, tapi teman-teman ditolak dengan alasan teman-teman sudah menikmati fasilitas pinjaman KUR yang lain, ataupun teman-teman sedang dalam menikmati fasilitas kredit pinjaman dari bank lain. Jadi KUR itu diberikan fasilitas oleh pemerintah lewat perbankan, itu hanya boleh dinikmati oleh satu kakak. Seperti KUR untuk UMKM, nah itu tidak boleh misalnya suami istri jualan semua ya, yang boleh dibiayai ya cuma satu aja. Seperti itu. Jadi program pemerintah itu terbatas teman-teman. Jadi jangan salahkan Bank BRI mempersulit, marketingnya mempersulit, tidak sama sekali, karena KUR kita semua lembaga perbankan dipatok ataupun harus menaati aturan untuk menyalurkan KUR. Kalau kita tidak taat peraturan tata cara penyaluran KUR, maka kita juga akan ditegur oleh pemerintah. Loh, ini aturannya seperti ini, kenapa kamu menyeleweng seperti ini? Karena perbankan juga diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yang akan menilai semua perbankan apakah layak untuk tetap menyalurkan KUR ataupun apakah izin KUR-nya itu akan dicabut. Nah, itu saja saya menjawab singkat tentang beberapa pertanyaan yang masuk. Sering sekali pertanyaan yang masuk tadi di kolom komentar tentang bagaimana cara mengajukan kredit KUR Bank BRI kalau misalnya KTP dan usahanya berbeda, kemudian jenis usaha apa saja yang bisa dibiayai KUR Bank BRI. Kemudian yang terakhir adalah tadi pertanyaan tentang KUR Bank BRI bisa dinikmati oleh fasilitas atau banyak orang atau tidak. Nah, semoga bermanfaat tentang sepintas tentang fasilitas KUR Bank BRI. Jika ada pertanyaan yang mengganjal, silahkan ditulis di kolom komentar, akan saya jawab via video ataupun di kolom komentar akan langsung saya jawab. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.